adanya LSP itu karena adanya tuntutan dari negara bahwa setiap peserta didik, khususnya di pendidikan vokasi dan perguruan tinggi, itu harus dijamin kompetensinya, dijamin kualitas keterampilan dan keilmuannya. Apakah selama ini di perguruan tinggi atau sekolah vokasi itu tidak dijamin? Sudah diupayakan dijamin, tetapi jaminannya masih agak longgar. Makanya Kementerian Pendidikan Tinggi mengeluarkan surat kepada semua perguruan tinggi, selain memberikan ijazah kepada mahasiswanya, mereka harus menyertakan SKPI. Tahu SKPI? Apa? Surat keterangan pendamping ijazah. Apa maksud dari SKPI ini? Maksud dari surat keterangan pendamping ijazah itu bukan sekedar surat keterangan pernah magang, pernah KKN, atau pernah mengabdi di pondok pesantren. Tapi yang dimaksud dari SKPI ini adalah sertifikat kompetensi. Kenapa kita harus menyertakan sertifikat kompetensi? Karena itulah ukuran sebuah lembaga menjamin dan memastikan peserta didiknya itu kompeten sebagaimana tujuan awal pendidikan, terutama di pendidikan-pendidikan yang berbasis teknik, berbasis keahlian tertentu. Nah, atas dasar itu dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Wujud kehidupan yang layak itu apa? Gajinya besar, diakui keahliannya. Nah, wujud diakui keahlian yang akhirnya menjadikan gajinya besar, itu apa? Diatur lebih detail dalam Undang-Undang 13 tentang Ketenagakerjaan tahun 2003 bahwa penjaminan mutu kompetensi SDM unggul Indonesia dilakukan oleh badan yang bernama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Dan tata cara pengelolaan dan perlakuan sertifikasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang tupoksi apa saja pekerjaannya BNSP. Di situ ditetapkan anggota BNSP adalah anggota yang diangkat melalui seleksi nasional. Anggotanya hanya 7 orang di SK oleh Presiden Republik Indonesia dengan segala fasilitas jabatan yang dimiliki. Tugasnya ada 6 dalam 6 tupoksi, mulai dari pengembangan skema sistem sertifikasi, pengawasan, pembinaan hingga pendataan seluruh tenaga kerja di Indonesia, serta memastikan berdirinya LSP di semua lembaga yang terkait menjadi stakeholder dari lembaga pendidikan. Tugas yang banyak ini dikuatkan lagi dalam Perpres 68 tahun 2022 tentang revitalisasi peran pendidikan dan pelatihan vokasi. Dan disempurnakan dalam peraturan menteri, keputusan menteri, peraturan badan, keputusan badan hingga panduan-panduan mutu yang sangat detail. Untuk apa semua ini dilakukan? Tidak lain semua ini agar memastikan sertifikat kompetensi yang keluar yang berlogo Garuda itu betul-betul bisa diterima oleh orang yang berhak menerimanya dan tidak boleh diberikan kecuali kepada yang kompeten. Berbeda dengan ijazah yang harus diberikan kepada semua mahasiswa yang dianggap lulus menyelesaikan SKS yang sudah ditempuh dan sudah membayar lunas tagihannya. Kan ada yang sudah selesai tapi belum lunas tagihannya, nggak dikasih ijazahnya. Benar apa enggak? Kalau sertifikat kompetensi harus diberikan total kalau orang itu dinyatakan kompeten. Karena prosedur-prosedur pembayaran dan seterusnya itu sudah selesai di depan. Nah, ini bedanya, semua mahasiswa Nukoyah pasti dapat ijazah kalau sudah kuliah selama 4 tahun dan menyelesaikan SKS yang ditetapkan. Tapi belum tentu mendapatkan sertifikat kompetensi. Kenapa? Karena sertifikat kompetensi yang nanti akan dikeluarkan oleh LSP An-Nukoyah itu hanya boleh dikeluarkan kepada yang kompeten.
Kompeten itu komponennya 100%, tidak 95, tidak 80. Tapi kalau nilai di ijazah asal di atas 70, oke. C plus tidak perlu ngulang, kecuali D harus ngulang. Betul apa enggak? Tapi kalau sudah 70, 75, 80 lulus. Kompetensi tidak demikian, kompetensi harus 100%. Ibarat kita diuji nilainya 95, berarti dia belum kompeten, bukan tidak kompeten. Belum kompeten karena belum 100%. Apa komponen kompetensi? Nanti saya jelaskan setelah ini. Nah, sekarang rileks dulu. Saya lihat tadi udah ketawa-ketawa, terus sekarang kok metenteng kabeh ini. Nanti kalau saya gas semuanya nanti tidak masuk, nanti mental nanti. Saya minum dulu sebentar ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, Pak Wasir terima kasih waktunya. Ini beliau sibuk tapi karena sebenarnya lebih takut pada Prof. Usnan sih daripada ketua saya. Karena sama saya nggak takut plus sekarang. Tapi kalau pada Prof. Usnan mungkin agak gimana gitu kan. Alhamdulillah beliau bisa hadir dan menemani saya, ini luar biasa ini. Biasanya saya jadi pembicara itu sendirian, ini ditemani Pak Kepala Kemenak Pak. Kita doakan beliau menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Dan insya Allah saya rekomendasi jadi Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Kalau saya Menteri Agamanya. Direkam apa enggak ini? Hati-hati loh, bahaya nanti kan. Kan bangga juga kan kalau orang Sumeneb jadi Sekjen Kemenak ya. Jadi ada yang teriak di belakang nambah 1 katanya. Emang siap nyariin. Bapak Ibu sekalian, LSP ini adalah lembaga terakhir yang akan mengukur kompetensi kualitas mahasiswa Universitas Anukoya. Maka LSP ke depan harus dikelola oleh orang-orang yang betul-betul kompeten dan serius. Mungkin masih baru jadi masih meraba, tidak apa-apa. Tapi yang penting ketika sudah terjun harus serius. Dan ketika menjadi pengurus LSP dan asesor nantinya, Bapak Ibu sekalian yang sekarang menjadi dosen, itu harus berubah fungsi. Saya ibaratkan dosen itu sebagai malaikat Mikail Pak. Tugasnya malaikat Mikail apa? Wah, sudah lali. Karena terlalu lama nggak dapat rezeki kayaknya. Tugasnya malaikat Mikail apa? Membagi rezeki. Maka berapapun jatah seseorang itu, amma huwal mu'min wa amma huwal kafir. Apakah itu orang kafir kalau jatahnya 5 miliar, ya 5 miliar dikasih. Apakah dia orang mukmin kalau jatahnya cuma 1 juta tiap bulan, ya 1 juta dikasih Pak. Itu tugasnya malaikat Mikail Pak. Dia tidak akan salah membagi, tapi dia akan memberikan apa yang sudah menjadi ketetapan Tuhan. Dalam konteks guru atau dosen, tugasnya guru adalah bagaimana dia terus mengajar pada yang pintar sama yang bodoh, itu pada haknya masing-masing. Tidak karena yang bodoh tendang aja udah, goblok kamu udah usah ke sekolah, pulang aja. Itu bukan guru. Guru ngadepin yang bodoh pasti coba diulangi lagi. Demikian halnya seorang dosen kepada yang pintar, tidak karena kamu pintar nggak usah masuk sekolah deh. Nggak begitu, tetap dia harus belajar. Itu tugas malaikat Mikail, membagi rizki dan tidak pernah sedikitpun menahan itu kepada orang yang sudah ditetapkan Pak.